Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan setup dari aplikasi donasi masjidnya. Pertama-tama kita akses link GitHub-nya, GitHub saya. Ini linknya. Setelah itu kita arahkan ke URL. Setelah itu di sini kita download zip-nya. Oke, sudah berhasil. Kita pindahkan ini, kita cut. Kita simpan di exam, di htdocs. Terus kita ekstrak here. Oke, ini foldernya. Selanjutnya kita akses, kita buka di Visual Studio Code-nya. Oke, kita akses. Terus kita open folder. Oke, kita open folder. Oke, kurang lebih seperti ini strukturnya. Foldernya kita cek bagian config-nya terlebih dahulu. config.php. Oke, pertama-tama kita lihat URL-nya ini. Yang base URL-nya, yang donasi underscore masjidnya ini kita samakan. Kita ubah foldernya ini kasih sama dengan donasi masjid. Oke, kita close terlebih dahulu. Oke, kita ubah foldernya ini, kita rename. Selanjutnya kita buka lagi source document-nya, open folder. Oke, sudah berubah nama foldernya. Kita lihat lagi di config. Selanjutnya kita akan setup database-nya. Oke, nama database-nya ini. Jadi kita buat nama database ini. Selanjutnya kita import database ini, yang SQL-nya. Kita menuju ke PHP admin-nya. Kita buat nama database-nya db donasi masjid. Oke, setelah ada, selanjutnya kita import database-nya. Kita ke exam. Oke, kita import. Oke, setelah berhasil, ini ada tabelnya, ada 4 tabel, masing-masing kosong. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita akses aplikasinya melalui link ini. Kita ambil linknya. Oke, kurang lebih seperti ini tampilan di halaman login. Karena kita belum punya akun, kita buat terlebih dahulu akunnya. Pertama-tama di sini saya akan buat akun masjidnya atau pengelola masjidnya. Misalnya saya kasih nama Masjid Al-Alam. Emailnya. Oke, passwordnya 123. Kita buat akun. Oke, berhasil dibuat. Coba kita akses akunnya. 123. Oke, kurang lebih seperti ini tampilan adminnya. Dashboard dari admin masjidnya, pengelola masjidnya. Di sini muncul flash selamat datang di Masjid Al-Alam. Pastikan data Anda sudah Anda lengkapi, cek di profil. Terus di dashboard ini masih kosong, jumlah donaturnya, donasinya, terus target donasinya masih kosong juga. Statusnya belum ditentukan, yaitu karena kita belum menentukan target donasinya. Nah, teman-teman kita lengkapi terlebih dahulu profilnya. Di profil masih kosong gambar masjidnya. Terus kita lihat terlebih dahulu data yang tadi berhasil masuk di tabel masjidnya. Sini telah ada data masjidnya, ID-nya, dan ada beberapa data yang nol. Ini kita harus lengkapi lagi di profilnya, ini yang kosong-kosong ini, yaitu data-data yang nolnya. Kita edit profil. Terus di sini kita ambil gambar. Misalnya saya kasih gambar ini sembarang saja, screenshot. Nomor HP misalnya 0813 Terus alamatnya Kota Kendari.
donasi yang dibutuhkan misalnya di sini 5 juta, 123, 123, 123, 123. Nama banknya misalnya BRI, terus nomor rekeningnya kasih sembarang saja. Nanti sini Budi misalnya. Kerusakannya ini deskripsinya, misalnya di sini saya kasih kerusakan pada lantai. Oke, walaupun sebenarnya nomor rekeningnya kita sesuaikan dengan nomor rekening aslinya. Terus edit profil. Oke, data profil masih berhasil diupdate. Oke, di sini ada beberapa logik. Misalnya di sini kita berusaha untuk memasukkan yang bukan gambar, misalnya PDF. Oke, akan muncul yang Anda upload bukan gambar, pastikan mengupload gambar. Atau misalnya kita upload gambar lebih dari 1,2 MB. Coba saya ambil gambar yang ukuran besar di sini. Oke, dan ini ukuran besar. Oke, seperti ini, gagal. Oke, untuk profilnya kurang lebih seperti ini. Sini sudah ada donasi yang dibutuhkan, rekeningnya, nama rekeningnya. Terus kita kembali lagi di dashboard, dan ini berubah. Target donasinya sudah ada, dan statusnya belum tercapai. Jadi nanti ketika jumlah donasinya 5 juta atau lebih, dia akan tercapai. Terus di antrian ini nanti antrian donasinya yang akan disubmit oleh donatur. Nanti di sini kita bisa asisi nanti donasinya. Terus riwayatnya ketika kita sudah ACC submit struk donasi dari donaturnya, nanti akan masuk ke sini. Terus ubah password ini, password lama. Jadi password lama yang tadi itu kita itu 123, jadi password baru misalnya 321. Oke, password berhasil diubah. Coba kita uji yang passwordnya terlebih dahulu. Tadi alam passwordnya 321. Oke, berhasil. Sekarang kita buat akun donaturnya. Misalnya sini saya kasih nama saya Bagus sebagai donatur. Terus statusnya donatur, password 123. Oke, berhasil dibuat. Silakan login. Saya masuk 123 donatur. Oke, di data masjidnya sini ada beberapa pilihan, ada data masjid, antrian, dan seterusnya. Di data masjid ini ada masjid tadi yang telah masuk, yang sebelumnya pernah dibuat, jadi masuk ke sini, ID-nya, donasi yang dibutuhkan, donasi yang terkumpul, jumlahnya masih 0, jumlah orang yang donasi. Terus di sini ada detail masjid ini kita akan mulai untuk berdonasi. Terus begini, mulai berdonasi, oke. Di sini ID submitnya otomatis donasi 1, nanti ketika kita berdonasi lagi, dan donasi 2, dan seterusnya. Terus ini kita masukkan struk pembayaran donasinya, terus jumlah donasinya. Jadi asumsinya kita sudah pernah melakukan melakukan donasi melalui nomor rekening ini. Jadi sebelumnya sudah pernah ada komunikasi antara donatur sama donatur dengan pengelola masjidnya, nomor HP ini toh. Terus di sini aplikasi ini hanya mengelola data record struk donasinya. Jadi ketika kita sudah berdonasi ini, asumsinya uangnya sudah masuk di rekening pengelolanya. Tapi di sini kita akan menambahkan record saja supaya memudahkan pengelola masjidnya tahu berapa jumlah donasi yang pernah masuk di rekening di rekening masjidnya. Oke, kita masukkan struk pembayarannya. Asumsinya di sini misalnya saya kasih masuk, oke, gambar sembarang saja, walaupun sebenarnya kita akan kasih masuk nanti struk asli. Oke, jumlah donasinya misalnya di sini kita sesuaikan jumlah donasinya dengan yang ada di struk. Oke, misalnya sini 5 juta. Kita donasi, klik. Oke, akan muncul flash kurang lebih seperti ini. Oke, nanti kita akan direct ke halaman antriannya. Di sini ada ID-nya, timestamp-nya, sini tanggal, bulan, dan waktu.
jamnya, jumlah donasinya, dan statusnya masih pending. Jadi nanti akan di ACC oleh pengelola masjidnya. Terus ini gambar struknya ada, nanti dia akan tersimpan di sini, di image, di struk. Oke, nanti dia otomatis generate nama struknya secara random. Oke, coba kita tambahkan 4 donasi. Kita 4 donasi di sini. 3 juta. Jadi otomatis donasi 2. Oke, kita tambah lagi. Donasi 3. 123, 123. Oke, kita tambah lagi 1. Satu lagi. 2 juta. Oke, donasi seperti ini nomornya. Oke, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan coba fitur update editnya dan hapus donasi. Jadi di edit ini kita akan melakukan sama seperti tadi, bisa kita edit struk pembayarannya. Jadi asumsinya kita ingin menambah donasi lagi tanpa merecord donasi baru. Misalnya kita mau edit struknya bisa di sini. Jadi ketika kita upload struk baru, nanti di sini gambar yang di sini akan di replace. Jadi gambar yang pernah ada akan dihapus terus diganti dengan gambar yang baru. Walaupun sebenarnya nanti kita misalnya kita upload lagi gambar yang sama, dia akan mereplace gambar tersebut dengan nama yang berbeda. Misalnya kita edit di sini gambarnya, coba kita lihat gambar terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Kita edit gambarnya, misalnya gambar yang ini. Terus kita ganti nominalnya 1 juta. Oke, donasi 1 berhasil diedit. Coba kita lihat. Oke, jadi edit ini memungkinkan misalnya kita terjadi kesalahan penginputan, bisa kita edit. Misalnya kita salah input sebelumnya, kita bisa edit di sini. Oke, gambar telah berubah. Coba ini kita ubah lagi gambarnya. Jadi misalnya 15 juta nominalnya. 3. Oke, donasi 12 diedit, kita lihat gambarnya. Oke, telah berubah. Oke, coba kita hapus 2 struk. Misalnya ini saya hapus. Jadi otomatis ini 1. Oke, masih berhasil dihapus. Ini misalnya kalau tidak, misalnya kita ingin ganti struknya atau apa, intinya bisa menghapus saja. Fiturnya bisa kita hapus, fitur hapus, terus ini coba kita hapus yang ini juga. Oke, ini saya juga hapus. Oke, donasi 3 bisa dihapus. Terus ada 2 status pending, coba kita masuk, ini masih kosong, nanti akan masuk ke sini riwayatnya. Kita akses lagi ke sini. Misalnya tadi apa ya? Al-alam, passwordnya 321. Oke, di sini masih kosong karena kita belum ACC. Terus sini ada dua masuk, pending. Oke, kita bisa lihat untuk cek terlebih dahulu. Sini terima donasi. Oke, Anda menerima donasi 002. Sini kita hapus. Terima. Oke, donasi 004. Jadi dia di sini kosong, terus riwayatnya masuk di sini. Bisa kita lihat di dashboardnya bertambah 1 orang. Jadi nanti jumlah ini akan berdasarkan jumlah ID yang berbeda dari donatur. Walaupun orang yang sama berdonasi lebih dari 1 kali atau 2 kali, tetap di sini akan 1. Jadi hitungan ini berdasarkan jumlah ID yang berbeda. Terus jumlah donasinya masuk, target donasinya 5 juta dan tercapai. Oke.
Kurang lebih seperti itu. Bisa kita eksplorasi lagi jika ingin dieksplorasi atau ingin ditambahkan. Saya rasa cukup untuk penjelasan saya. Terima kasih. Kita logout. Oke, seperti itu.